Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita boleh lagi ada berkumpul di malam hari ini di judo. Kita percaya kita benar-benar saat ini sedang berjudo dengan keadaan, dengan kehidupan, dengan apapun yang Tuhan izinkan. Dan itu bukti nyata kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada amin? Amin. Secara pribadi saya terberkati dengan pujian yang ada dari Bung Andre dan kesaksian-kesaksian ada, itu menyatakan kita punya Allah yang luar biasa, punya Allah yang begitu dahsyat. Ya, berarti Novel masih sakit ya? Oke, baik, ya. Berarti bukan suatu kebetulan saya tukar jadwal. Ya, itulah cara Tuhan. Seharusnya yang bertugas hari ini adalah Sis Novel. Memang waktu beberapa hari yang lalu saya WA, saya bilang memang saya minta tukar jadwal. Harusnya jadwal saya tugas adalah minggu depan. Ya, ketika Roh itu minta tukar jadwal, maksudnya ada hal yang mau Tuhan sampaikan, memang berarti Tuhan tahu ada apa di depannya. Ya. Itulah Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur kalau saya masih boleh ada, diberikan lagi kesempatan melayani Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan kita yang besar. Biarlah kita boleh melakukan segala sesuatunya itu dengan sungguh-sungguh. Puji nama Tuhan. Tidak janjian, tidak mereka-reka, tapi memang ternyata apa yang Tuhan sampaikan kepada kami dan yang akan disampaikan juga pada malam hari ini, itu berkaitan dengan yang sedang kita alami saat ini, dengan kesaksian-kesaksian yang ada, dengan kehidupan kita juga yang sekarang mungkin semakin berat, ya. Ada sesuatu yang mau Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Adalah iman. Tuhan ingatkan kembali ayat ini. Mari kita buka di Ibrani 11 ayat 33 sampai 34. Ibrani 11 ayat 33 sampai 34, sudah dapat? Haleluya. Ini pasal yang paling sering dibaca di saat kita dalam keadaan lemah. Di mana tentang saksi-saksi iman, tokoh-tokoh iman yang dimana kehidupannya boleh berjalan dilalui segala masalah tantangan karena iman. Ya, tapi ada dua ayat ini yang mau kita tekankan dan yang mau saya sampaikan pada malam hari ini. Di Ibrani 11 ayat 33 sampai 34. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Amin. Haleluya. Pada pasal Ibrani 11 ini, kita tahu di mana setiap ayatnya dari ayat 1 sampai ayat berapa ya di bawah itu ada kata diawali dengan kata-kata karena iman, karena iman, karena iman. Dan saya yakin pasal ini juga sering kita baca, ya, di mana iman itu sudah menjadi darah dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Ada amin? Amin. Jadi iman itu mengalir kalau kita benar-benar anak Allah. Dan iman itu juga merupakan roda yang berputar untuk menggerakkan segala kehidupan kita, langkah kita. Tanpa iman, roda kehidupan kita nggak akan pernah berjalan.
di depan ada batu, di depan akan banyak tantangan, bisa saja kita terantuk, tapi iman itu sebagai roda yang menuntun kita dalam melangkah kehidupan kita sehari-hari ini. Kalau kita lihat juga di Ibrani 11, kita naik ke atas, Ibrani 11 ayat 1 sampai 4. Kunci di awal dari pasal 11 ini adalah Ibrani 11 ayat 1 sampai 4, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ayat 4, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jelas tertulis pada pasal ini di ayat 4, Habel pun sudah ada imannya kepada Allah. Jadi iman itu sudah ada pada masa Adam. Ya. Karena kita tahu iman itu adalah dasar yang dimana dari Allah itu sendiri. Sehingga memang sudah menjadi darah dalam kehidupan kita. Dan iman pada ayat yang ke-1 jadi merupakan sesuatu yang mungkin kita belum lihat, tapi kita percaya itu akan kita terima dan kita raih. Ada amin? Amin. Kalau kita bukan ada di dalam Tuhan, membentuk iman ini pasti sulit. Bagaimana iman itu terus bisa ada dan bertumbuh? Kita juga harus diisi oleh kebenaran-kebenaran firman itu sendiri. Mengajak roh itu juga ada dalam kehidupan kita. Dalam suratan Rasul Paulus juga dalam Ibrani ini merupakan perjalanan hidup yang dia boleh lalui itu juga dengan iman. Tanpa dia boleh melihat sesuatu yang akan terjadi, tapi Rasul Paulus menyatakan dalam suratan-suratannya yang begitu banyak, Tuhan akan menolong dalam setiap kehidupannya. Itu pun akan terjadi dalam kehidupan kita. Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat, melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kembali lagi asalkan ada iman. Iman itu sendiri. Kalau kita mengingat ada cerita, ya bukan cerita, tapi ada tertulis di Matius, kita coba baca di Matius 14 ayat 28 sampai 31. Jadi bercerita di mana Rasul Petrus, dia melihat Yesus berjalan di atas air. Ya. Sudah dibuka? Matius 14 ayat 28, kita baca sampai 31. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Lalu kata Yesus, datanglah, ya kan? Maka Petrus turun. Tuhan bilang datang, tanpa dia berpikir, Petrus langsung turun. Ya kan? Turun dari perahu dan dia berjalan di atas air. Secara manusia gak mungkin, ya kan? Dia berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia, Petrus, mulai takut dan mulai tenggelam. Lalu berteriaklah, Tuhan, tolonglah aku. Ada kata-kata tolong. Tuhan, tolonglah aku. Tuhan tahu
Sebagai manusia, dia pasti akan ada dalam kelemahan di mana dia ragu. Tapi Tuhan langsung sigap di saat Petrus mengatakan, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ketika Yesus berkata, datanglah. Di situ Petrus langsung turun, dia tidak berpikir dengan logika. Tapi dia melakukan itu karena apa? Iman. Air itu bukan jalanan yang sekarang ini yang kita jalani, bukan jalan tol. Bukannya batu es gitu ya, kayak ice skating kayak gitu. Tetap air. Petrus berjalan dengan iman, dia bisa berjalan di atas air. Ada angin nih, anggap saja itu kayak problema dalam kehidupan. Dia mulai bingung, kok bisa saya jalan di atas air? Kok bisa? Logikanya berjalan. Disitulah dia jatuh. Begitu juga seperti kita. Padahal di kita ini lagi ada masalah, ada tantangan. Tuhan sudah tuntun kita sampai di tengah. Bisa kita lewati. Ada angin, ada suara, ada bisikan iblis yang membuat mungkin bisikan tetangga, bisikan yang lain, suami atau istri atau tetangga yang lain, membuat jadi dia ragu. Begitupun kita. Iman itu jadi hilang. Baiklah kita jangan menggunakan logika kita di saat Tuhan sudah memberikan janjinya. Tuhan hanya mau melihat iman kita. Tetapkah ada padaku? Tetapkah ada berpaut padaku? Kalau ada angin ribut, kalau ada hal-hal yang membuat kita jadi seperti tidak percaya akan kuasanya Tuhan, minta tuntunan Roh itu. Sehingga kita bisa dimampukan, bisa lewat dengan segala masalah yang ada. Ya. Kalau di saat kita tahu ya, daging ini kembali lagi sering saya katakan punya keterbatasan, ada kelemahan. Ya. Di saat kita sudah yakin Tuhan akan punya karya, akan punya pekerjaan yang dahsyat, ya, akan punya planning, ya, tadi kayak kesaksiannya Bu Wati. Sudah ada nih, dia sudah tahu nih, ada hal yang akan Tuhan siapkan dahsyat buat kehidupannya sekeluarga. Tapi Tuhan masih izinkan itu terjadi, masih nggak imanmu tetap ada padaku? Kenapa itu Tuhan izinkan? Karena Tuhan mau sebelum kita mengambil berkat yang Tuhan siapkan, Tuhan mau kita terus mencengangkan dengan karya-karyanya Tuhan. Masih tidak perlu membatasi pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada amin? Kita hidup pasti ada masalah. Kita hidup nggak mungkin gak ada masalah. Dari mungkin anak bayi, ya. Dari anak-anak yang sudah sekolah pun sampai yang sudah tua diperhadapkan dengan masalah. Ya. Anak masih kecil dia dihadapkan dengan pelajarannya. Semakin dia beranjak dewasa diperhadapkan dengan dia harus mencari pekerjaan, pasangan hidup ataupun yang lain. Setelah dia tua, dia diperhadapkan lagi dengan masa tuanya berpikir nggak ada lagi nih yang memperhatikan saya. Baperannya lebih tinggi. Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan perhatikan. Ya kan? Tapi ya kembali lagi. Kita harus ingat. Kita harus punya iman. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Coba kita baca di ayat yang Ibrani 11 ayat 34. Ibrani 11 ayat 34. Memadamkan, ini iman, pekerjaan iman.
Yang pertama adalah memadamkan api yang dahsyat. Ingat kata api. Sadrak, Mesak, Abednego. 3 pemuda yang hebat. Saya yakin dia juga punya iman yang luar biasa. Di saat diperhadapkan dalam masa Raja Nebukadnezar membuat suatu patung berhala yang harus disembah, tapi kepedean 3 orang pemuda ini, dia tidak menyembah Allah lain selain Allah yang dia sembah. Jelas pada ayat ini, dengan iman, Ibrani 11 ayat 34, yang pertama, dia memadamkan api yang dahsyat. Nebukadnezar, dia dengar ada orang yang gak mengindahkan perintahnya, pastinya semakin emosi, namanya pimpinan. Dia tambah amunisinya 7 kali lipat. Iman mereka kendor? Tidak. Dia malah semakin percaya. Sampai dia berkata, di mana walaupun Allah tidak menolong, dengan kata-kata seperti itu berarti iman dia sudah di titik yang lebih pada saat itu. Dia tetap tidak akan menyembah Allah selain Allah yang dia sembah. Iman itu yang mau Tuhan lihat. Apakah masih ada iman itu dalam kehidupan kita? Api yang dahsyat 7 kali lipat. Orang yang mencampakkan Sadrak, Mesak, Abednego, malah dia yang mati. Sedangkan 3 anak pemuda ini selamat. Dengan karya Tuhan saat itu, banyak orang bertobat. Banyak orang melihat ternyata Allah mereka lebih dahsyat dari yang dia buat. Dia benda mati, dia di patung itu terlihat benda mati nggak bisa ngapa-ngapain, sedangkan Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, Abednego tidak terlihat, tapi bisa menyelamatkan dia. Allah yang sama juga akan menyelamatkan kita dari dahsyatnya api yang kadang-kadang membuat kita itu seperti kebakaran. Kayaknya Tuhan, kayaknya saya udah panas nih, saya nggak bisa lagi nih harus melakukan ini. Tapi taruh iman itu terus di dalam Tuhan. Api yang dahsyat Tuhan akan halaukan, akan dipadamkan. Manusia tidak bisa melihat, tapi Tuhan yang kerjakan. Ya, peganglah. Iman itu terus ada di dalam kehidupan kita. Lalu selanjutnya di Ibrani 11 ayat 34. Mereka telah luput dari mata pedang. Pekerjaan iman yang pertama memadamkan api. Api yang dahsyat dipadamkan. Jadi kita percaya kalau ada api masalah yang sepertinya nggak akan pernah padam, gejolak dalam rumah tangga, gejolak dalam kehidupan keluarga, saudara persaudaraan yang memanas, kalau kita punya iman, Tuhan berikan damai sejahtera itu dalam kehidupan keluarga kami. Amen. Berikan Tuhan kasih-Mu itu kembali dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan saudara demi saudara. Tuhan akan kerjakan. Tuhan tidak butuh imanmu sebesar gunung. Kemarin anak-anak sekolah minggu, dia sudah ke LAI, lihat iman sebesar biji sesawi yang Tuhan minta, itu hanya kecil. Berarti begitu sulitnya iman itu Tuhan lihat. Dan begitu sulitnya kah iman itu kita taruh di dalam Tuhan? Pribadi lepas pribadi, kita yang bisa menjawab. Ya. Lalu tadi ada kata-kata mereka luput dari mata pedang. Kita buka di 1 Samuel 18 ayat 10 sampai 12. Pekerjaan iman. Yang pertama dia bisa memadamkan api yang dahsyat. Yang kedua, bisa meluputkan mata pedang.
1 Samuel 18 ayat 10 sampai 12. Ini cerita tentang tentang Saul dan Daud, Raja Saul dengan Daud. 1 Samuel 18 ayat 10 sampai 12. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Kita tahu Saul sudah, roh Tuhan sudah tidak ada lagi dalam Saul. Ya. Sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Jadi dia sudah mempersiapkan hal ini untuk membunuh Daud. Dia panggil Daud untuk biasanya memainkan kecapi untuk menaikkan pujian, tapi di balik itu dia sudah mempersiapkan merekayasa pekerjaan jahat, di mana dia mau menombak Daud biar dia kena ke dinding, matilah dia di situ. Pemikiran dia. Ya. Lanjut. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi apa yang terjadi? Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut. Padahal Saul tahu loh, Tuhan yang sama juga dulu yang mengurapi dia. Tuhan yang sama juga yang sudah menuntun dia menjadi raja. Tapi karena roh Tuhan itu sudah jauh, sudah lepas dari dia. Sehingga ketakutan itu terus yang ada dalam kehidupan kita. Setan kerjanya hanya bikin takut. Jadi hati-hati kalau orang di sini yang kebanyakan ketakutan. Ayo bertobatlah, ya. Roh Tuhan yang dimasuki, ya. Jadi Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah mundur. Allah meluputkan, berarti itu sama dengan iman. Bagaimana Daud tahu kalau dia akan dibunuh? Nggak ada yang tahu. Setiap kehidupan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Di saat kita keluar rumah, di saat kita ada di pekerjaan, di saat kita lagi ke pasar, kita ngantar anak. Tapi kalau di saat kita punya iman, Tuhan selalu memagari kita. Mata pedang itu Tuhan luputkan. Tuhan halaukan. Daud bukannya jago. Dia mungkin dia udah tahu, dia ngelak, gitu. Ngelak lagi, enggak, orang dia lagi main kecapi. Tapi Tuhan yang menghantam dengan tangannya sehingga tombak itu mengelak. Itu juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Seperti kesaksiannya Bung Andi. Dia sudah dihantam dengan beberapa orang yang mungkin secara pemikirannya dia akan mati saat itu. Tapi saya percaya, mungkin bukan iman dia. Tapi ada doa orang-orang yang mengasihi dia, memagari dia, memberikan kesempatan dia. Yang terpenting adalah Tuhan masih mengasihi dia. Puji Tuhan kalau Bung Andi mempergunakan kesempatan itu untuk menjadi orang yang melayani Tuhan dengan sungguh. Karena kesempatan gak pernah datang 2 kali. Hidup ini Tuhan yang punya, kita gak akan pernah tahu. Dan saya percaya Tuhan juga akan banyak mengelakkan kita. Pasti dalam setiap kita punya kesaksian di mana, untung Bu Gembala, saya hampir keserempet. Itu bukannya karena kita pintar bisa mengelak, itu tangan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Jadi di saat kita sebelum memulai hari baru, kita berdoa, kita menaruh iman itu, Tuhan melakukan pekerjaannya dia sendiri. Apa? Menghalaukan mata pedang itu. Ada amin? Kita percaya. Bapak Gembala pernah saya saksikan juga. Di mana dia tidak pernah tahu. Dalam pekerjaan pasti ada orang yang suka. Ada juga yang tidak suka, ya. Kalau suka saya bersyukur, tinggal dia dah, ya. Pak Gembala, dia sambut atau tidak sambut, ya kan? Ya kan? Tapi saya percaya, ya, doa saya Tuhan dengar. Sampai di saat Bapak Gembala menyampaikan,
Ternyata ada orang yang mempunyai jabatan manajerial yang sama, ingin menyantet dia. Mata saya nggak bisa tahu. Saya punya keterbatasan. Saya hanya bisa berlutut dan berdoa dan bernyanyi dan mendengarkan firman. Dan saya berusaha untuk belajar menaruh iman saya terus hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Tuhan luputkan itu. Dan saya percaya semua ini punya kesaksian yang sama. Nama Tuhan yang ditinggikan. Nama Tuhan yang dimuliakan. Lalu pekerjaan iman apalagi yang dikerjakan pada Ibrani 11 ayat 34. Selain dia bisa memadamkan api yang dahsyat, mengelakkan, meluputkan mata pedang. Ya kan? Dia juga telah beroleh kekuatan dalam kelemahan. Memperoleh kekuatan di dalam kelemahan, kalau orang yang nggak ada di dalam Tuhan itu nggak bisa terjadi. Ayat ini mengaminkan dengan kesaksian-kesaksian yang tadi kita dengar. Ketika sudah kita terpojok, sudah kita nggak bisa lagi ke kiri dan ke kanan, nggak ada lagi orang yang bisa bantu, secara pemikiran kita itu malah nggak sesuai. Kalau kita tidak ada di dalam Tuhan, kita pasti akan semakin lemah. Adanya kita malah pergi ke hal-hal yang nggak baik. Kembali lagi, ketika iman itu ada di dalam Tuhan, kekuatan baru yang Tuhan berikan bagi kita. Ya. Kita buka coba di 2 Korintus 12 ayat 9. Di mana Rasul Paulus berkata kepada jemaat Korintus, 2 Korintus 12 ayat 19. Demikian firman 2 Korintus 12 ayat 9 ya. 2 Korintus 12 ayat 9, Rasul Paulus menyampaikan hal ini kepada jemaat Korintus, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi di saat kita lemah, di saat kita udah nggak berdaya, di saat kita terpojok, jangan andalkan logikamu, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan orang-orang hebatmu. Tidak, nggak akan ada jalan keluar, tidak ada akan jawaban kekecewaan yang kita terima. Sudah di sudut, udah nggak bisa ke kiri, ke kanan, udah nggak bisa. Apa yang kita lakukan? Tuhan mau lihat tangan kita terangkat. Tangan kita terangkat, berarti itu kita sudah menyerah sepenuhnya Tuhan yang kerjakan dalam kehidupan kita. Ternyata Tuhan hanya ingin melihat tangan kita terangkat. Tuhan gak minta apa-apa dari kita. Jangan sombongkan dirimu. Jangan merasa dirimu kuat. Jangan merasa dirimu pakai logikamu. Tuhan hanya mau melihat tanganmu terangkat. Imanmu ada padanya. Nyanyian mulutmu ada padanya. Sehingga Tuhan mau memberikan kekuatan di saat kita di dalam kelemahan. 2 Korintus 12 ayat 9 ini, benar-benar cukuplah kasih karuniaku bagimu. Rasul Paulus dalam keadaan lemah pada saat itu. Dalam keadaan yang mungkin dia sudah nggak tahu harus berbuat apa. Tapi dalam kelemahan itulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Tuhan mau kita menyerahkan segala sesuatunya pada Tuhan. Tuhan tahu ketidaksanggupan kita, keterbatasan kita. Kalau yang namanya peperangan, ya,
itu gak usah diminta, peperangan, problema, masalah pasti akan datang. Jangankan satu, yang istilahnya yang satu belum selesai, ada juga satu lagi datang, ya kan? Ada kita bisa dihantam kiri kanan dengan segala masalah perperangan, dengan segala hal yang istilahnya membuat kita jadi kayaknya mundur. Lanjut di tadi Ibrani 11 ayat 34. Setelah dia memberikan kekuatan di dalam kelemahan kita, telah menjadi kuat dalam peperangan. Peperangan itu boleh ada, tapi kita semakin kuat dan kuat lagi. Itu karena apa? Iman. Iman yang ada pada Tuhan itu sendiri yang membuat kita boleh semakin kuat, dan dia juga yang akan memukul mundur pasukan-pasukan itu. Pasukan-pasukan itu apa? Mungkin ada orang-orang yang gak suka sama kita, yang terus menghimpit kita, seperti kita gak bisa berbuat apa-apa, tapi Tuhan yang akan membela dan yang membuat kita itu terus terangkat dan terangkat sesuai dengan caranya Tuhan. Amen. Kalau kita tahu, Raja Daud, Tuhan urapi, Tuhan berkati, bukan hanya dia, tapi sampai keluarganya. Ya. Peperangan dia sering hadapi, ya kan? Peperangan terus dia istilahnya harus dia jalankan, ya. Tapi bikin nggak dia lemah? Tidak. Sesuai dengan ayat ini, dia semakin kuat. Dia semakin dimampukan. Karena Tuhan mau menyatakan Daud ini menaruh imannya pada Tuhan yang besar, Tuhan yang benar. Jadi Tuhanlah yang berperang untuk kehidupannya. Tuhan yang sama juga yang akan berperang dalam kehidupan kita. Ya, kalau pekerjaan kita terasa, sebenarnya masalah ini kadang-kadang gini, terasa nggak? Kayaknya masalah nggak selesai-selesai. Tapi kok perasaan pekerjaan kayaknya ringan aja kita lewatin. Kita kerjakan. Masalah belum ada jawaban. Tapi kita percaya Tuhan pasti akan kerjakan yang terbaik buat kita. Amin. Ya, karena apa? Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan akan memberikan dorongan itu sehingga kita bukan semakin lemah tapi semakin kuat. Ya, coba kita buka di 2 Samuel 3 ayat 1. Ini bukti yang dimana perbedaan antara Saul dan Daud. 2 Samuel 3 ayat 1. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Berperang mereka berdua. Peperangan yang sama dihadapi oleh mereka berdua. Tapi perbedaannya adalah Daud kian lama kian. Sedangkan keluarga Saul kian lama kian lemah. Kita mau ada di posisi mana? Itu pilihan kita. Kalau engkau mau membangun imanmu terus di dalam Tuhan, kekuatan yang terus yang kita terima. Walaupun kita lemah, walaupun banyak peperangan, walaupun banyak masalah, tapi Tuhan akan memberikan kekuatan ekstra dalam kehidupan kita. Mungkin ada anak-anak Tuhan yang ya dia bisa berkata mungkin ya, jadi gini, dia ngomong nih antar misalnya Pak Kevin atau dengan yang lain, ini Pak Kevin, kok sepertinya kayak nggak ada masalah aja sih kamu, padahal dilihat dari rambutnya aja udah ngembang ya, berarti masalah juga banyak ya kan, gitu kan? Tapi itu nggak terlihat dari mereka. Karena apa? Di saat ada peperangan, tapi kekuatan baru, betul nggak? Iya kan? Coba ikat rambutnya ya kan?
Jadi kalau misalnya kita dilihat sama orang lain, kacamatanya itu berbeda. Banyak masalah dalam kehidupan kita itu tidak membuat kita jadi kelihatan lemah. Dikuncir ya. Ya. Jadi tapi orang lain mungkin melihat dia kayaknya nggak ada masalah, senyum aja, ya kan? Itulah bedanya kita punya Tuhan yang kita sembah saat ini. Orang yang nggak ada di dalam Tuhan, dia pasti melihat dirinya dia semakin lemah, semakin nggak ada jawab, nggak ada kayaknya hidup gue ini kayaknya udahlah sampai di sini aja. Kayaknya nggak ada harapan. Tapi di saat kita ada di dalam Tuhan, kekuatan terus ada diberikan. Mari kita taruh iman kita kepada Tuhan. Jangan berpikir gini, saya punya mama dan papa saya punya iman yang kuat, saya nggak perlu punya iman seperti mereka. Nggak bisa dipinjem pakaian iman mereka buat kita, hidup kita masing-masing. Ya, jadi kita yang terus harus menaruh ataupun memberikan kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan, saya punya iman ini yang benar kepadamu. Tuhan tolong dalam kehidupanku. Ya. Dan kita percaya iman itu akan memberikan kesempurnaan dalam setiap kehidupan kita. Ayat yang terakhir di Ibrani 12 ayat 2. Ini merupakan satu ayat yang menjadi pegangan juga dalam kehidupan saya secara pribadi. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Iman kita hanya kepada Yesus. Yesus yang sudah boleh hadir di dunia ini menjadi manusia. Itu bukti di mana iman orang-orang yang di perjanjian lama itu dinyatakan pada Yesus itu sendiri. Ya, iman yang sudah menjadi sempurna. Yesus adalah kesempurnaan yang membuat kita boleh diselamatkan hingga saat ini. Jadi, ayo jangan pernah takut dengan adanya api yang begitu dahsyat, dengan adanya banyaknya tombak, pedang yang mungkin omongan orang yang menyayat hati kita yang gak bisa dielakkan. Tapi kita percaya Tuhan akan halaukan segala sesuatunya itu. Walaupun kita lemah, seperti gak ada pengharapan, kekuatan baru itu akan Tuhan berikan bagi kita. Ya, iman merupakan salah satu kekayaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan juga yang akan memampukan kita untuk melewati segala perkara-perkara dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya.